Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semua pada sehat-sehat? Sehat, Sehat Ibu. sehat Ibu. Syukur, puji Tuhan semua pada sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dan saya berikan kesempatan kepada Ernesta untuk memimpin kita dalam doa. Ayo Ernesta, silakan pimpin kita dalam doa. Halo Ernesta, Ernesta lagi berhalangan ya. Kalau begitu, Ambrosius, bisa pimpin kita dalam doa pembukaan? Bisa Ibu. Oke, silahkan. Teman-teman, marilah kita mengawali pembelajaran kita ini dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran saya, Kristen Katolik. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Ambros yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Semuanya sehat Ibu. Syukur. Kelas yang luar biasa ya, hadir semua. Tetap dipertahankan untuk pembelajaran berikutnya. Ya Ibu. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tata nama Alkana. Tetapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang hidrokarbon, batasan hidrokarbon. Ada yang masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Mungkin Arya bisa jelaskan apa itu hidrokarbon? Oke Ibu, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang ada atom karbon dan atom H-nya Ibu. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Arya yang sangat luar biasa. Dia masih mengingat materi sebelumnya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang alkana. Namun, sebelumnya kita harus mengingat kembali tentang senyawa hidrokarbon karena senyawa alkana ini juga merupakan salah satu jenis dari senyawa hidrokarbon. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu kalian bisa menuliskan deret homolog berdasarkan rumus umum alkana. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menuliskan nama alkana berdasarkan aturan IUPAC. Yang ketiga, kalian bisa menentukan rumus struktur alkana berdasarkan nama senyawanya. Yang berikut, kalian mampu menganalisis ketepatan nama senyawa alkana. Dan yang terakhir, kalian bisa mampu membuat beberapa model struktur senyawa alkana dengan molimut atau dengan menggambar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaatnya untuk kita mempelajari tata nama alkana itu, kita bisa dari tata nama alkana ini kita bisa mengetahui bagaimana kita memberikan nama senyawa alkana itu. Nah, senyawa alkana ini apakah dia terdapat dalam kehidupan sehari-hari? Nanti bahkan tampilkan pada video, pada gambar berikut. Namun sebelumnya silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Dan ini LKPD-nya anak-anak, setiap kelompok silahkan maju untuk ambil. Ya, terima kasih. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, namun sebelum kalian mengerjakan, silakan anak-anak kalian melihat tampilan gambar berikut. Apakah gambarnya sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Kelihatan Ibu. Nah, itu apa? Gambar apa yang kalian lihat itu? Ada gambar apa untuk gambar pertama? Gas LPG Tabung Ibu. gas. Gas LPG. Kalau yang gambar kedua itu apa? Korek Manti. Laki-laki pasti tahu. Yang perokok pasti tahu. Ini namanya apa nih, Eben? Mantik Di Ibu. kelas ada yang merokok Ibu. Romantik. Kalau yang berikut gambar apa tuh? Bensin Ibu. Bensin. Botol bensin. Nah, ini kalian jawabannya tepat sekali. Nah, pertanyaan yang berikut, apakah benda-benda tersebut tergolong senyawa alkana? Tidak tahu Ibu. Belum tahu Ibu. Semuanya belum tahu. Nah, untuk kalian mau tahu, maka kalian silahkan nonton video ini ya.
Nonton dengan penuh konsentrasi sehingga kalian bisa mampu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis senyawa hidrokarbon yang diantaranya adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas penamaan untuk senyawa alkana. Diingat kembali bahwa alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatan antar karbonnya adalah ikatan kovalen tunggal dengan rumus umumnya adalah CnH2n+2. Contohnya adalah metana dengan rumus molekulnya CH4, etana dengan rumus molekul C2H6, dan propana dengan rumus molekul C3H8. Terlihat ya bahwa ikatan antar atom karbon pada ketiga senyawa ini adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, dalam penamaan senyawa alkana, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang deret homolog alkana, di mana deret homolog alkana merupakan senyawa-senyawa alkana yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2 dari senyawa sebelumnya. Nah, berikut ini adalah 10 deret homolog pertama untuk alkana. Senyawa alkana dengan rumus molekul CH4 namanya adalah metana, C2H6 namanya adalah etana, C3H8 namanya propana, dan seterusnya. Nah, nama-nama alkana dalam deret homolog ini penting untuk teman-teman ketahui dan hafalkan, karena nantinya kita akan menggunakannya dalam penamaan alkana, baik untuk alkana rantai lurus maupun alkana rantai bercabang. Nah, sekarang mari kita bahas terlebih dahulu aturan untuk penamaan senyawa alkana rantai lurus. Pada alkana rantai lurus, penamaan dituliskan dengan urutan, huruf N, kemudian tanda strip, dan diikuti dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom karbon dalam senyawanya. Nah, huruf N ini berasal dari kata normal yang menunjukkan bahwa rantai karbon dalam senyawa tersebut berupa rantai lurus atau tidak bercabang. Contohnya, mari kita perhatikan senyawa alkana berikut ini. Nah, senyawa ini terdiri dari 3 atom karbon rantai lurus dan sesuai dengan tabel berikut, maka nama alkananya adalah propana. Selanjutnya, kita tambahkan huruf N sebelum propana, maka nama senyawa ini adalah N-propana. Contoh yang kedua, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, dari rumus strukturnya terlihat ya bahwa senyawa ini merupakan alkana rantai lurus dengan atom karbonnya berjumlah 5. Dan sesuai dengan tabel ini, maka nama alkananya adalah pentana. Selanjutnya, kita tambahkan huruf N sebelum pentana, sehingga nama senyawa ini adalah N-pentana. Untuk penamaan alkana rantai bercabang, kita harus mempelajari gugus alkil terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus alkil? Gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Berikut ini adalah nama-nama gugus alkil. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah nama gugus alkil ini akan kita gunakan sebagai nama cabang pada alkana. Sebagai contoh, jika terdapat cabang CH3, maka nama cabangnya adalah metil. Dan jika cabangnya adalah CH2CH3 atau disingkat C2H5,
maka nama cabangnya adalah etil. Kemudian untuk propil ada 2 jenis, dan untuk butil ada 4 jenis, bergantung pada atom mana yang terikat pada rantai induknya. Selanjutnya dalam penamaan alkana rantai bercabang, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan rantai induk, di mana rantai induk ini merupakan rantai karbon dengan jumlah atom karbon terpanjang. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Nah, ada 3 kemungkinan rantai induk untuk senyawa ini, yaitu kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Untuk kemungkinan pertama, rantai induknya tersusun dari 5 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk kemungkinan kedua, rantai induknya tersusun dari 4 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk kemungkinan yang ketiga, rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, rantai induk yang benar adalah rantai induk yang ketiga, karena tersusun dari atom karbon dengan jumlah terbanyak. Selanjutnya penamaan rantai induk diambil dari nama alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, nama rantai induknya adalah heksana karena tersusun dari 6 atom karbon. Selanjutnya bagaimana jika terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang? Nah, apabila terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang, maka rantai induk yang dipilih adalah rantai karbon dengan jumlah cabang terbanyak. Sebagai contoh, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, ada 2 rantai karbon terpanjang dengan 6 atom karbon, yaitu kemungkinan yang pertama dan kedua. Terlihat ya, bahwa rantai karbon yang ditandai pada kedua kemungkinan ini sama-sama tersusun dari 6 atom karbon. Nah, pada kemungkinan yang pertama, terdapat 1 cabang, sedangkan pada kemungkinan yang kedua, terdapat 2 cabang. Nah, maka rantai induk yang benar adalah rantai induk yang kedua. Langkah yang kedua dalam penamaan alkana adalah menentukan cabang. Nah, dalam hal ini, gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk kita jadikan sebagai cabang. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, terdapat 1 cabang CH3 yang berdasarkan gugus alkil, namanya adalah metil. Contoh lainnya, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, senyawa ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang CH3 yang namanya adalah metil dan cabang C2H5 yang namanya adalah etil. Langkah yang ketiga adalah penomoran rantai induk. Nah, dalam hal ini, atom karbon yang mengikat cabang harus mendapatkan nomor yang paling rendah. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, ada 2 kemungkinan penomoran yang dapat kita lakukan, yaitu penomoran dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, jika penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, atom karbon yang mengikat cabang akan mendapatkan nomor 2. Sedangkan, jika penomoran dilakukan dari kanan ke kiri seperti ini, maka atom karbon yang mengikat cabang akan mendapatkan nomor 4. Nah, maka penomoran yang tepat adalah penomoran yang pertama. Langkah yang keempat adalah penyusunan nama. Nah, untuk alkana rantai bercabang, penamaan ditulis dengan urutan, nomor atom karbon yang mengikat cabang, diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai induknya. Contoh, untuk senyawa ini,
rantai induk tersusun dari 5 atom karbon sehingga diberi nama pentana. Kemudian, terdapat cabang CH3 yang diberi nama metil. Untuk penomorannya dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, supaya cabang CH3-nya terikat pada atom karbon dengan nomor terendah, yaitu atom karbon nomor 2. Maka, nama untuk senyawa ini adalah 2-metil-pentana. Selanjutnya, jika terdapat 2 cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Nah, contohnya, untuk senyawa ini, rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah heksana. Kemudian, terdapat 2 cabang, yaitu cabang etil dan metil. Nah, untuk penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, sehingga etil terikat pada atom karbon ketiga dan metil terikat pada atom karbon keempat. Nah, di antara kedua cabang ini, yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah cabang etil, karena berdasarkan abjad, huruf E lebih dahulu dibandingkan huruf M. Maka, jika kita susun, nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 4 metil heksana. Selanjutnya, apabila terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka nomor cabang digabung dan nama cabang ditambah awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan struktur berikut ini. Nah, untuk rantai induknya, namanya adalah pentana karena tersusun dari 5 atom karbon. Berikutnya, senyawa ini mengandung 2 cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan ketiga. Maka, nama cabang metilnya kita tambahkan awalan di, menjadi dimetil. Dan penulisan nomor cabangnya digabung, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2,3 dimetilpentana. Contoh lainnya, perhatikan senyawa berikut ini. Rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon, sehingga namanya adalah heksana. Kemudian, penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, terdapat cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan keempat, serta terdapat cabang etil yang terikat pada atom karbon ketiga. Nah, diingat kembali, penulisan cabang diurutkan berdasarkan abjad, sehingga cabang etil kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian, untuk cabang metilnya, karena berjumlah 2, maka kita tambahkan awalan di, sehingga menjadi dimetil. Jika kita urutkan, maka nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Rumus struktur suatu alkana dapat kita tulis dengan memperhatikan nama senyawanya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan rantai induknya, kemudian menuliskan cabang, dan melengkapi atom hidrogen pada setiap atom karbonnya. Sebagai contoh, gambarkanlah rumus struktur dari senyawa 2-metil-butana. Nah, rantai induknya dapat kita ketahui dari kata terakhir pada nama senyawanya, di mana untuk senyawa ini, nama rantai induknya adalah butana, yang berarti rantai induknya tersusun dari 4 atom karbon. Maka kita gambarkan 4 rantai atom karbon seperti ini. Berikutnya angka yang dituliskan di awal menunjukkan posisi atom karbon yang mengikat cabang, dan nama setelahnya merupakan nama cabangnya. Maka untuk senyawa ini, artinya pada atom karbon kedua terdapat cabang metil. Nah, cabang metil adalah CH3,
Maka kita tuliskan CH3 pada atom karbon kedua seperti ini jika penomoran kita lakukan dari kiri ke kanan. Atau jika penomoran kita lakukan dari kanan ke kiri, maka kita gambarkan seperti ini. Kedua penomoran ini dapat kita lakukan. Terakhir kita lengkapi atom hidrogen pada setiap karbonnya. Diingat bahwa atom karbon hanya membentuk 4 ikatan kovalen, atau bahasa sederhananya, atom karbon hanya memiliki 4 tangan. Maka, untuk struktur yang kita tuliskan di sebelah kiri, atom karbon pertama mengikat 1 atom karbon lain, sehingga harus mengikat 3 atom hidrogen. Untuk atom karbon kedua, tangannya sudah ada 3, sehingga harus mengikat 1 hidrogen. Selanjutnya untuk atom karbon ketiga, tangannya ada 2, sehingga harus mengikat 2 atom hidrogen, dan yang terakhir harus mengikat 3 atom hidrogen. Nah, cara yang sama kita lakukan untuk struktur sebelah kanan, sehingga rumus strukturnya menjadi seperti ini. Halo anak-anak. Ya, Ibu. Jadi berdasarkan tayangan video tadi, apakah gambar yang tadi Ibu tampilkan itu merupakan senyawa alkana? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, itu termasuk senyawa alkana. Nah, jangan lupa jawabannya dicantumkan pada LKPD ya. Nah, untuk setiap kelompok silahkan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dalam LKPD-nya. Silahkan didiskusikan, ada bahan ajarnya, dan sesuai dengan informasi yang kalian telah mendapatkan dari tayangan video, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan, ada 4 pertanyaan pada LKPD, dan diharapkan untuk semua berpartisipasi aktif. Karena nanti ada penilaian, selain penilaian kelompok, ada juga penilaian individu. Ibu berikan waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan ya, semua harus aktif. Iya, Bu. Baik, Ibu. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 ketua kelompoknya Ibu. Kelompok 1-nya Kori bagaimana? Anggotanya aktif? Aktif, Ibu. Kalau kelompok 2 Bona bagaimana? Ada kesulitan dalam menyelesaikan? Tidak, Ibu. Tidak? Oke, baik. Berarti kalian luar biasa ya. Kelompok 3 dipimpin oleh Ernesta. Bagaimana? Apakah kelompoknya semua aktif anggotanya? Aktif, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, anak-anak. Waktu lagi 1 menit. Apakah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sebentar lagi, Ibu. Jadi percepat ya, karena lagi 1 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Lagi menyalin, Bu. bagaimana Arya? Lagi menyalin sebentar, Ibu. Oke, cepat sedikit ya, karena waktunya sudah mau selesai untuk Iya, Bu. diskusi. Baik, waktunya sudah selesai. Bagaimana semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu berikan kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 yang dipimpin oleh Kori. Bagaimana kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Kelompok 1. Rupanya kelompok 1 belum. Siap. Oh, sudah siap. Siap, Ibu. Oke. Bagaimana dengan hasil? Silahkan dipresentasi hasil pekerjaan kelompoknya. Ya. Anggota yang lain menyimak, dan kalau misalnya ada yang belum mengerti atau perlu ditanyakan, nanti ditanyakan setelah kelompok itu presentasi. Ya, kelompok 1 Ibu berikan kesempatan. Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil diskusi kelompok kami, nomor 1 itu
deret homolog alkana. Itu ada metana, CH4, etana, C26, propana, C3H8, butana itu C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan dekana C10H22. Nomor 2, berdasarkan gambar struktur, maka nama YUPAC-nya adalah yang pertama itu normal heksana, yang kedua 3-metil heksana, yang ketiga 2,4 dimetil heksana, dan yang keempat 3-etil 2-metil heksana. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok yang lain, kelompok 2? Ada tanggapan? Apakah jawabannya berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama? Ibu. Iya, Kelompok Bu. 2 jawabannya sama, kelompok 3 bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu. Ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, baik. Kalau sama, berarti Ibu bisa ambil kesimpulan, kalian sudah paham dengan baik bagaimana cara memberi nama pada senyawa alkana. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu berikan kesempatan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, silakan Ibu, silakan Arya. Oke, Bu. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa simpulkan, Bu, bahwa alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbon merupakan ikatan tunggal, Bu. Rumus umumnya itu CnH2n ditambah 2, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Arya yang sudah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, senyawa alkana itu ciri khasnya yang pertama dia memiliki ikatan tunggal. Yang berikut, dalam memberikan namanya itu yang pertama kita menentukan rantai induk atau rantai yang paling panjang. Setelah kita menentukan rantai induknya, yang berikutnya itu kita menentukan rantai cabangnya. Nah, rantai cabangnya terdapat pada nomor berapa? Nah, itu kita harus perhatikan juga dan gugus apa yang terdapat pada cabang tersebut. Nah, kalau semua sudah ditentukan, maka urutan penamaannya itu yang dimulai dari yang pertama adalah penomoran, kemudian diikuti dengan gugus alkil, dan yang terakhir adalah rantai induknya. Itu untuk menentukan nama dari alkana. Nah, bagaimana dengan membentukkan rumus strukturnya apabila nama senyawa alkananya sudah ditentukan? Yang pertama, kita lihat seperti yang sudah dijelaskan dalam video. Untuk mau menentukan rumus struktur, yang pertama kita lihat rantai induknya. Di situ rantai induknya berapa? Kalau misalnya 5, maka kita tulis atom C itu sebanyak 5 kali. Setelah itu kita lihat cabangnya terdapat pada nomor berapa, kita berikan cabang pada nomor tersebut. Dan kita lihat lagi, gugus apa yang terikat pada cabang tersebut, kita berikan gugusnya, setelah itu kita lengkapi atom H. Baik, itu merupakan secara garis besar materi tata nama alkana pada pembelajaran hari ini. Apakah semua sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Dan pertanyaannya dalam bentuk alat tes. Silahkan lihat. Di sini ada soal, ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti langsung dikumpul ya, jadi dikerjakan dengan secepat mungkin. Kemudian langsung dikumpulkan. Ya, Bu. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Tetap semangat.
Banget, Bu. Soalnya sulit, Ibu. Tidak sulit. Ini soal-soalnya sama seperti soal-soal yang ada di FKPD. Iya, Bu. Baik, Ibu. Sabar, Bu. 2 menit lagi ya. Sudah, Bu. Saya sudah selesai, Wow, ada yang Bu. luar biasa. Ayo, yang belum, ayo lebih semangat lagi. Ada yang sudah selesai. Belum, Bu. Baik, waktunya selesai. Ayo ketua kelas, bantu Ibu kumpul pekerjaan anak teman-teman yang lain. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Kalian luar biasa, sangat aktif dalam pembelajaran. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan tugas. Ini tugasnya, silahkan kalian catat, kemudian dikerjakan di rumah, dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ingat, harus dikerjakan ya. Ini tugas di rumah, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dikerjakan boleh bersama-sama dengan teman-teman, tapi tulisnya masing-masing. Selain itu juga anak-anak, silahkan kalian baca materi tentang tata nama Alkena dan tata nama Alkuna yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sudah memulai dengan doa, maka kita akhir pula dengan doa. Maka Ibu berikan kesempatan kepada Eben, bisa pimpin kita dalam doa penutup? Baik, Ibu. Oke, saya persilahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Eben untuk yang telah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima